Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh lagi menikmati kehidupan saat ini. Kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh melaksanakan segala aktivitas kita, baik dalam tugas, dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Oleh karena itu, marilah kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar lewat penjabaran trilogi pembangunan Gereja Masih Injil di Minahasa. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar kami diberikan kemampuan untuk menyelami akan kehendak-Mu lewat firman di saat ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran yang berharga yang terkandung di dalam firman. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 yang berkata demikian. Dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apakah yang terjadi dengan Yerusalem, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan beria bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat
yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bahkan Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita, dan kiranya firman yang sudah kita baca akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan membahasnya lewat penjabaran trilogi pembajuan jemaat di saat ini. Tema bulanan yaitu solidaritas yang paripurna, dan tema mingguan berjalan bersama dalam terang firman. Alasan pemilihan tema. Tugas panggilan gereja sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Firman yang hidup, yang memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi jemaat. Tugas panggilan gereja adalah tugas semua orang percaya. Gereja yang dipanggil dan diutus Tuhan ke dalam dunia harus berjalan bersama. Namun realita terjadi sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang warga gereja tidak dapat berjalan bersama karena warga gereja masih hidup dalam egoisme, iri hati, cemburu, bahkan suka menjatuhkan orang lain. Betapa sulit di era ini dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan warga gereja tidak taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Solidaritas yang paripurna adalah sifat satu rasa, setia kawan yang lengkap dan utuh. Karena itu, gereja dihantar untuk terus berjalan bersama dalam terang firman, menghadapi problematika kehidupan di dunia saat ini.
Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab atau ekseges. Injil Lukas adalah salah satu dari Injil sinoptik yang berfokus pada kehidupan, pelayanan, kematian, sampai kepada kebangkitan Yesus. Setiap tulisan Injil mempunyai penekanan yang khas dalam pelayanan dan karya tentang pengembaraannya. Akan Yesus, Injil Lukas menekankan tentang penyelamatan yang universal, yaitu bahwa keselamatan diberikan kepada semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi juga kepada non-Yahudi, termasuk keselamatan bagi kaum marginal, yaitu miskin, disabilitas, kaum perempuan, dan anak-anak. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35 melanjutkan sebuah kisah yang menceritakan penampakan Yesus kepada dua pengikutnya di jalan ke Emmaus. Perjumpaan dengan Yesus ini terjadi ketika dua orang dari para pengikut Yesus berjalan pulang kembali ke Emmaus, sebuah kampung yang terletak sekitar 11 km arah barat laut kota Yerusalem. Setelah dua orang dari murid Yesus melaksanakan hari raya di Yerusalem, dua orang ini bukanlah bagian dari ke-11 rasul. Mereka merupakan orang yang telah menjadi percaya dan berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Sambil mereka sedang bercakap, ternyata Yesus menjumpai mereka dan ikut dalam rombongan itu. Namun mereka tidak mengenalnya dan dianggap sebagai seorang dari rombongan pesiara. Hal ini terjadi karena dalam beberapa peristiwa Yesus tidak langsung dikenal sesudah kebangkitannya. Mata mereka tertutup, suatu ungkapan untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bermacam kisah dalam kitab Injil-Injil mengatakan bahwa Yesus tampak hadir dengan rupa berbeda. Yesus memulai percakapan dengan mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mendengar pertanyaan Yesus, kedua orang ini berhenti dengan begitu sedih karena telah kehilangan guru yang sangat mereka kasihi. Sembari terheran-heran, ternyata ada seorang dari pesiara yang tidak mengetahui peristiwa penyaliban Yesus yang menggemparkan Yerusalem. Sehingga rasanya mustahil jika di kota itu masih ada orang yang tidak tahu akan kejadian itu. Dan seorang dari mereka pun menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Yesus. Nama orang yang menjawab itu Kleopas, dan pengikut yang lain bernama Simon. Kleopas tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus karena sesuatu yang menghalangi indera para murid. Sebab di sini dikatakan ada suatu kuasa ilahi yang menghalangi mata mereka. Supaya nyata bahwa firman-Nya yang tidak tergantung pada hadirat jasmaninya yang begitu diagung-agungkan para murid, tetapi Dia juga dapat mengajari dan menggugah hati mereka melalui orang lain yang memiliki hadirat Roh-Nya dan yang disertai dengan anugerah-Nya yang tidak tampak secara kasat mata. Perkara yang menemui pikiran mereka adalah mengenai Yesus orang Nazaret, yang adalah seorang nabi dan guru. Dia menyiarkan ajaran yang benar dan hebat yang telah membuktikan semua itu dengan banyak mujizat yang menakjubkan dan penuh dengan belas kasihan, sehingga Dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah.
dan semua bangsa, yang artinya Yesus sangat dikasihi Allah dan disayangi manusia. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia kepada kekuasaan Romawi untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Mereka kecewa karena mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel, tetapi hal itu sama sekali tidak menjadi, sebab bukan lewat 3 hari sesudah kematiannya, dan tidak mungkin ada harapan. Akan tetap kematian Yesus yang membuat mereka putus asa justru adalah landasan yang teguh bagi pengharapan mereka, jika saja mereka dapat memahaminya dengan baik. Mereka mengakui bahwa berita tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh para perempuan dan para murid yang memeriksa kubur kosong itu sudah mereka dengar sebelum keduanya berjalan pulang ke Emmaus. Tetapi sepertinya mereka meremehkan kabar itu dan tidak mempercayainya, sebab tidak ada bukti positif bahwa dia sudah bangkit. Mendengar hal itu, Yesus pun menegur mereka dengan keras atas kebutaan dan ketidakpekaan dalam memahami setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Tetapi juga firman Allah yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kedua orang ini begitu terkesan dengan perkataan dan pengajaran Yesus tentang kitab suci, sehingga memintanya untuk tinggal dengan mereka mengingat hari telah petang. Yesus ikut dan makan malam bersama. Kisah ini mengingatkan pada kisah perjamuan akhir. Seketika mata mereka terbuka, namun Yesus secara ajaib lenyap daripada mereka. Dalam kobaran hati yang begitu dipenuhi Roh Kudus, mereka kembali ke Yerusalem untuk membagikan apa yang terjadi ketika tiba. Kabar sukacita itu telah tersebar. Simon Petrus telah bertemu dengan Yesus. Kemudian mereka memberi kesaksian iman dan perjumpaan itu kepada mereka semua. Dan makna dan implikasi firman. Penampakan Yesus adalah penggenapan dari perkataan Kristus bahwa setelah 3 hari ia akan bangkit. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit merupakan pengalaman iman yang dialami oleh 2 orang pengikut Yesus yang dalam kesedihan berjalan pulang kembali ke kampung halamannya. Mereka berdua hanyalah 2 dari sekian banyak orang yang percaya kepada Yesus. Namun keduanya mendapat kesempatan yang begitu luar biasa dapat berjumpa langsung dengan Kristus. Kesaksian mereka terus dibacakan dalam gereja di tiap masa dan menjadi penguatan iman serta refleksi bagi gereja sampai saat ini. Pengalaman iman seperti inilah yang harus disadari orang percaya, bahwa manusia terus mempertanyakan di mana Allah, terlebih ketika pergumulan menerpa. Nyatanya umatnya yang kurang begitu pekah dan dibutakan dalam melihat Dia yang terus ada, bahkan menjumpai manusia terlebih dahulu, bukan mata kehidupan, dengan menyadari bahwa Dia telah mengangkat umat dari kegelapan agar berjalan beriringan bersama seluruh orang percaya dan bahkan seluruh dunia di dalam terang firman. Orang percaya diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan hidup di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Karena itu dituntut untuk tetap optimis, penuh sukacita, cerdas, dan berhikmat, serta terus berjalan bersama dalam terang firman. Firman Tuhan adalah kekuatan iman
Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada banyak orang. Kuasa kebangkitannya menjadikan kita taat. Dengan demikian, ketaatan kita membangkitkan semangat untuk menampakkan sikap solidaritas yang paripurna seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjalan bersama dalam KBBI artinya melangkah atau bergerak maju, berlaku, ditaati tentang aturan undang-undang hukum. Jadi kalau berjalan bersama Tuhan berarti melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan selama hidup, atau akan berjalan ke arah yang benar dengan selalu berfokus pada Tuhan dan mengikuti pimpinannya. Bila orang Kristen dalam kesedihan, pergumulan, dan kalut membuat mereka tidak dapat lihat Yesus yang ada, sikap ketidakpercayaan kepada Tuhan terkadang membuat manusia meragukan kuasa kebangkitan sejatinya. Sebagai orang yang telah menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, seharusnya membuat orang percaya memiliki pengakuan iman yang hidup melalui tindakan yang nyata, sehingga rasa takut, cemas, khawatir, bahkan dalam problema kehidupan yang besar sekalipun tidak akan membuat manusia lupa untuk setiap perkataan dan janji Tuhan, sebagaimana Alkitab mencatat bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga dan akan mengutus Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Demikian, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan dan pertolongan di dalam kami membaca dan mempelajari apa yang menjadi isi dari firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan Engkau anugerahkan hikmat sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.